Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenai penyesuaian ijazah atau perkuliahan yang akan dilakukan di penjaga tahanan. Yang pertama-tama itu ada beberapa persyaratan ya rekan-rekan untuk kita dapat mengikuti perkuliahan di penjaga tahanan. Ada beberapa pertanyaan sih bang, bagaimana, apakah bisa kuliah lagi ketika sudah bekerja? Jawabannya bisa, karena memang itulah yang diutamakan untuk mendukung jenjang kinerja rekan-rekan. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus rekan-rekan penuhi, yaitu antara lainnya adalah jarak tempuh dari tempat kerja rekan-rekan ke tempat perkuliahan rekan-rekan itu tidak lebih dari 65 km. Keduanya, untuk akreditasi jurusan yang rekan-rekan ambil itu adalah minimal B rekan-rekan. Jadi di bawah B atau C itu tidak bisa rekan-rekan, nanti berkendala di BKN. Untuk yang ketiga adalah rekan-rekan itu sudah kalau tidak salah di tahun kemarin itu 2C 2 tahun rekan-rekan ya. Nah, ketika sudah bertugas selama 2C 2 tahun, itu rekan-rekan baru bisa penyesuaian. Tetapi ketika rekan-rekan itu melaksanakan kuliah itu dari awal penerimaan CPNS sudah bisa rekan-rekan. Untuk informasi selanjutnya, rekan-rekan harus memilah dan memilih jurusan yang rekan-rekan akan ambil, karena tidak semua jurusan dapat diterima atau cocok dalam untuk penyesuaian ijazah penjaga tahanan. Contoh yang bisa diterima dalam penjaga tahanan yaitu antara lain jurusan Fakultas Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, itu bisa rekan-rekan. Seperti Sarjana Pendidikan, Sarjana apa lagi ya? Sarjana Teknik itu sepertinya tidak bisa rekan-rekan. Memang harus ada kesesuaian tersendiri ya rekan-rekan untuk sesuai supaya jadi penunjang ketika rekan-rekan itu bekerja. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas, bang, jadi bagaimana dong ketika kita bertugas dan kita ingin kuliah kayak gitu. Sekarang saya juga sedang mengikuti perkuliahan, tetapi mengikuti perkuliahan di universitas terbuka rekan-rekan. Jadi sistem di universitas terbuka itu ada beberapa sesi atau pilihan ya rekan-rekan. Ada tutorial, semi tutorial, full online dan lain sebagainya. Kalau kami di rutan kelas 2B Menggala itu semi tutorial, jadi separuh tatap muka, separuh online rekan-rekan. Dan yang di tatap muka untuk yang mata kuliah pertemuan itu kita melaksanakan perkuliahannya secara daring rekan-rekan, itu setiap hari Minggu. Nah, jadi ketika rekan-rekan itu bertugas rekan-rekan ya nggak ada kendala rekan-rekan. Ketika rekan-rekan waktu pas piket hari Minggu ya rekan-rekan kuliah ya sambil kuliah nggak apa-apa, karena kita kuliahnya secara daring ya rekan-rekan. Nah, jadi saya tidak merekomendasikan ketika rekan-rekan itu kuliah tembak ya rekan-rekan. Misal rekan-rekan kuliah daftar sekarang langsung keterima, saya tidak merekomendasikan, karena dikhawatirkan nanti akan susah di kedepannya rekan-rekan. Nah, untuk selanjutnya, bang, bagaimanakah pengurusan perkuliahan itu? Oke, jadi kita akan bahas di sini. Untuk sebelumnya rekan-rekan harus meminta izin kepada pejabat yang menilai simpek rekan-rekan masing-masing. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa kuliah. Setelah rekan-rekan sudah berjalan kuliah, rekan-rekan meminta surat izin belajar rekomendasi, maksudnya dari universitas rekan-rekan pada saat akan nanti kuliah. Setelah itu surat rekomendasi itu akan rekan-rekan harus berikan ke bagian kepegawaian yang mengurusi bagian kepangkatan dan kepegawaian ya rekan-rekan ya. Setelah itu pihak dari UPT atau tempat rekan-rekan bertugas itu akan meneruskan ke Kanwil. Nah, setelah
diteruskan di Kanwil, barulah Kanwil akan mengeluarkan surat izin rekan-rekan. Nah, jadi surat izin itulah yang berguna nanti rekan-rekan dapat melakukan atau mengikuti penyesuaian ijazah rekan-rekan. Bang, bagaimana ketika penyesuaian ijazah itu lebih dulu keluar daripada saya lulus? Jawabannya kalau bisa jangan rekan-rekan, karena di aturannya harus mendapatkan surat izin belajar dulu, baru rekan-rekan itu wisuda rekan-rekan. Simpelnya seperti ini. Hari ini rekan-rekan itu keluar surat izin belajarnya, besok rekan-rekan wisuda, itu sah, tidak apa-apa, karena sudah berbeda tanggal rekan-rekan. Pertanyaan lagi, Bang, seperti apa cara pemrosesan kita itu mengikuti penyesuaian ijazah? Oke, kita akan bahas rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan akan mengikuti penyesuaian ijazah, ini yang sudah saya mendapatkan informasi dari senior yang sudah mengikuti ya, kalau saya memang belum. Itu akan nanti diadakan tes tertulis atau akademik rekan-rekan, sesuai tempat yang dialokasikan dari Kanwil rekan-rekan. Itu akan mengikuti tes. Jika rekan-rekan itu lulus, maka rekan-rekan akan dinyatakan bisa mengikuti atau berhasil melaksanakan penyesuaian ijazah. Dan ketika rekan-rekan itu berhasil melaksanakan atau mengikuti tes penyesuaian ijazah, rekan-rekan akan pangkatnya naik di golongan 3A rekan-rekan. Seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang harus dipertanyakan atau yang harus kita diskusikan, jangan lupa ditulis komentar.